yang saya hormati dan tak lupa teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Langsung saja pada malam hari ini kami dari kelompok 4 akan membaca dan menjelaskan mengenai pasal yang sebelumnya. Kami di sini melanjutkan pasal dari kelompok kemarin, kelompoknya Mas Afan. Bagi teman-teman, monggo untuk disimak dan dinikmati hidangannya. Dan sampun jangan buka dominonya dulu ya, atau permainannya yang lain monggo ditutup dulu. Monggo diperhatikan Mas Aming, Mas Irsad sing ganteng-ganteng niki nggih. Langsung saja untuk pembacanya akan dibacakan oleh Al Ustadz Suryadi dan juga Mas Niam. Nanti penjelasnya akan disampaikan oleh Mas Irsad dan Mas Mubas. Tempat dan waktu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yasiulan orasa apa siyamul idaini puasa riyo loro. Wala yaumulan orasa puasa sedino min ayyami tasriki saking piro-piro dino tasrik. Asalasi kang telu mutlakon kalawan mutlak. Wala siyamu lan orasah puasa yaumasaki ing dalem dino mamang. Wala yaumulan orasah puasa sedino minan nisfi saking separuh. Asani kang loro min Sa'bana saking bulan Sa'ban ila ida soma angin ing dalem nalikane poso sapa man dalika ing mengkono yaumasaki wala yaumu minan nisbi ila akhirih an faridatin saking puasa fardu awwa faqa utawa nocoki apa yaumasaki wala yaumu minan nisbi ila akhirih adatan kalawan kebiasaan adatan ing kebiasaan lahu kadueman awwasola utawa nyambung sopoman saumahu ing poso man bisau misain kalawan poso sewiji-wiji minan nisfi saking separuh. Al awali kang awal walau bil yaumi lan senajan kelawan sedino al khomisa asyara kang kaping 15 wa yahrumu lan haram ala soimi ing atase kang poso al qiblatu opo al qiblatu ngambung wal mu'anaqatu lan ngrangkul wa nahwuhuma lan sepadane qiblah lan mu'anaqah intaharrokat lamun obah-obah bidzalika kalawan mengkono-mengkono al-qiblah lan al-mu'anaqah apa sahwatuhu sahwateman wa yusanu lan den sunat akeh lahu kadueman takjilul fitri apa takjilul fitri nyepetake buka wa ta'khiru syahuri lan ngakhirake sahur wal iktisalu lan adus anil hadasi saking hadas al akbari kang gede qoblal fajri ing dalem sedurunge subuh wal iftari lan buka alat tamri ing atase kurma intayasara lamun dadi gampang apa tamrin wa ila lan lamun ora tayasar fa'ala syai'in mongko ing atase suwiji-wiji
hulwin kang manis, kadzalika mengkono-mengkono tamar, wa iksarud du'ai lan ngake-ngake donga khususan kelawan khusus ing dal iftori ing dalem nalikane buka, wa iksarul qur'ani lan ngake-ngake maca Qur'an, wasodaqatu lan sodaqah fi ramadhana ing dalem bulan Ramadan, wa yakrahu lan den makruhake lahu kedue soim apa al-fasdu cantuk wal hijamatu lan cantuk, wa madgul ulki lan ngemut-mut-mutan, wadu kutoami lan ngicipi panganan, wal mubalaghati lan banget-bangetaken fil madmadoti ing dalem kekemu, wal istinsyaki lan istinsyak, wal kublatu lan ngambung, wanahwa lan sepadane kublah, idza lam tataharrak ing dalem nalikane ora ubah bihima kelawan kublah wa nahwa sahwatuhu sawatu soib, waliasun lan becik ngrekso sira nafsahu ing awak dhewe soim anis syawati saking syawat, wal gibati lan gibah, wan namimati lan adu-adu, wa kullu qouli lan saben-saben ucapan au fi'li utawa penggawe qabihin kang ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak sah puasa di hari 2 Id, yaitu hari Idul Adha dan Idul Fitri. Dan tidak sah puasa seorang pada hari-hari tasyrik yang ketiga dengan mutlak. Dan puasa seseorang tidak sah di hari Syak, dan tidak sah di hari pada setengah dari dua bulan Sya'ban, kecuali ketika shaim melakukan hal tersebut untuk puasa fardu atau kewajiban, atau bertepatan atau sudah sesuai adatan atau kebiasaannya shaim, atau menyambung puasanya shaim dengan puasa dari setengah yang awal, walau dengan satu hari yang ke-15. Dan diharamkan seseorang yang puasa itu mencium, berpelukan, atau seperti halnya cium dan berpelukan. Jika tergerak oleh pelukan atau cium itu dengan syahwat. Dan disunahkan untuk orang yang berpuasa menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur, dan menyegerakan mandi hadas besar sebelum waktu subuh, dan disunahkan juga bagi orang yang berpuasa berbuka dengan kurma apabila kurma sudah didapatkan, dan apabila kurma sulit didapatkan atau
apabila sulit mendapatkan kurma, maka menggunakan sesuatu yang manis. Itu juga disunahkan sebagai ganti kurma. Dan kemudian disunahkan juga untuk memperbanyak doa, khususnya ketika berbuka puasa. Dan disunahkan juga untuk memperbanyak baca Al-Quran dan sedekah di bulan Ramadan. Dan dimakruhkan bagi orang yang berpuasa cantok dan bekam, dan juga mengunyah menyan Arab, dan menyicipi makanan, dan berlebih-lebihan dalam berkumur dan beristinsak, dan berciuman atau sejenisnya apabila itu tidak menggerakkan syahwat. Dan alangkah baiknya bagi orang yang berpuasa menjaga diri dari syahwat dan ghibah dan mengadu domba, dan menjaga diri dari perkataan dan perbuatan yang buruk. Jadi di sini saya membagi 3 sesi. Yang pertama adalah sesi pemahaman kembali, barangkali ada yang belum jelas di dalam murad bisa ditanyakan kembali untuk penjelasannya. Yang kedua adalah sesi kritik dan saran, bila mana yang seharusnya dibaca ropa tapi kami membaca nasab dengan disebutkan alasannya, ataupun salah dalam memuradi, seharusnya muradnya seperti ini tapi kami memuradinya seperti ini. Itu sesi kritik. Yang ketiga adalah sesi pertanyaan. Sesi pertanyaannya di sini tidak terbatas tapi mempunyai termin minimal 3 nahu, 2 yang lainnya umum lah, bebas, tidak terbatas. Dan saya ingin, kan ini diskusinya bareng-bareng ya, saya ingin ketika nanti ada pertanyaan ataupun perihal bab nahu ataupun perihal pertanyaan yang lain, saya minta kepada semuanya itu fokus mencari di kitabnya. Biarkan kami fokus mencari jawaban di kitab Riyadhus Shalihin atau di Riyadul Badiah, atau dalam segi nahunya kami fokus di Alfiyah karena ada Syekh Dori. Nah, kalau untuk yang lainnya nanti juga bisa fokus, misal ada yang fokus nyari jawaban di kitab Fathul Mu'in, di Bajuri ataupun di Fathul Qoribnya gitu. Biar nanti kan bisa dibukukan gitu, banyak referensi. Monggo sekarang langsung saja lanjut ke sesi pertama, yaitu barangkali ada yang belum paham bisa ditanyakan kembali. Dikasih 2 menit termen. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dijelaskan kembali lafad awasala saumuhu bisawmi syai'in minan nisfil awali walau bil yaumil khamisa asyara. Itu penjelasannya bagaimana? Soalnya tadi kurang dipahami. Muradnya bagaimana? Monggo Mas Irsyad. Awasola saumu ya. Atau seseorang itu menghubungkan puasa dari setengah yang awal di bulan Sya'ban, walau pada hari yang ke-15. Walau di hari yang ke-15 apa maksudnya?
Kan dibagi dua, setengah yang awal, setengah yang akhir pada bulan Sya'ban. Nah, iya. Berarti yang setengah yang awal dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Contoh. Biar mudah dipahami. Ini saya mencoba menyambung jawabannya Mas Irsad ya. Mungkin Semangat dong, Pak Lurah. kan tadi tidak sah puasanya di hari-hari tertentu kan. Ada kata illa idza somadalika, seseorang itu kecuali dia itu seseorang itu puasa fardu, mengkodok lah, kodok fardu atau puasa nadar atau yang lain-lain. Terus awwafaqo adatan, atau dia emang kebiasaannya itu puasa terus. Tuh. Awasala saumahu, atau seseorang itu menyambung puasanya bisa misalnya dengan puasa sesuatu minanisfil al-awali, dari setengah yang pertama, walau bil yaumi al-khamisa asyar. Jadi dia puasanya itu cuma 1 hari di tanggal 15. Kemudian dia menyambung puasanya, kalau menyambung kan di minanisfi asani kan, sudah masuk ke separuh yang kedua, berarti tanggal 16. Kan tadi disebutkan puasanya itu tidak sah bila di minanisfi asani, dari tanggal 16 sampai ke tanggal 30. Ngerti Mas? Oh iya. Siap. Apakah masih ada yang masih perlu dijelaskan kembali? Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin bisa diulang dari lafal halaman 61, wal istinsyaku wal qiblatu wa nahwuha idza lam tataharrak bihima syahwatuhu. Itu maksudnya gimana tuh? Camat. Yang tadi mana, Cak? Wal qiblatu wa nahwuha idza lam tataharrak bihima syahwatuhu. Itu maksudnya mana, Cak? Apa berciuman? Kan di dalam berpuasa itu ada 2 hukum saat berciuman. Apabila dengan syahwat itu hukumnya haram, dan ketika dengan tanpa syahwat itu hukumnya makruh saja, Cak. Terus indikasi syahwat itu gimana? Kalau kita ketahui nih, ini udah kena bersyahwat atau tidak gitu. Indikasinya apa? Ya kan bisa ada yang nggak tahu gitu kan. Nah, ini, Cak. Mungkin Ya. kalau laki-laki kan dalam syahwatnya kan tanda-tandanya salah satunya berdiri, jangan kiaman. Kok ini? Apa nih? Perlu ada tamyiznya itu. Anu, apa zakarnya, Cak? Kemaluannya berdiri, apa tegang itu, Cak. Apabila tidak tegang itu hukumnya makruh. Kalau tegang tanpa ciuman gimana? Apakah haram? Ya, nggak apa-apa, Cak. Soalnya itu kan tergantung itu dia melakukan sesuatu apa tidak. Kalau cuma sekedar melihat terus tegang itu nggak masalah, Cak. Biasanya kan bangun tidur gitu kan. Nah, itu nggak masalah, Cak. Soalnya tidak sengaja.
karena dari kepahaman kalian akan membentuk pertanyaan yang kritis gitu. Kalau sudah, maka lanjut ke sesi kedua. Mau ini apa namanya? Mau pengulangan baca coba. Ulang baca dari yang ini wala syamu yang pertama itu ya. Wala syamu yaumu syaki itu dibaca ulang coba. Dari wala siamun apa? Ya wala syamu yaumu syaki wala sebelum wala yaumu minisfi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala siamu lan ora sah poso yauma syaki ing dalem dino mangmang. Udah cukup. Nah, berarti kalau itu bacanya tadi yauma syaki gitu ya. Berarti itu kalau yauma syaki itu terkibnya dari apa coba? Kalau misalnya yauma syaki. Jadi dorob Berarti bacanya ing dalem dino mangmang. Ya udah. Terus satu lagi. Ya ing dalem Terus yang diulang wal iftaru ala tamri intayassaro. Wal iftori apa wal iftaru ala tamri intayassaro. Yang bawah. wa iftaru lan buka ala tamri ing atase kurma. Nah, tadi sebelumnya bacanya wal aftori. Berarti kalau wal aftori itu atofnya kemana coba? Enggak tadi, iya bacanya wal iftoru tadi ya. Iya. Nah kalau wal iftoru itu atofnya kemana gitu? Kan tadi sebelum saya koreksi itu wal iftori mas. Berarti nanti kan ini masih di sesi Koreksi kan? belum tadi kan saya masih menawarkan bagi yang masih belum dipahami dari presentasi kami boleh tanyakan kembali gitu. Setelah itu baru ke sesi kritik sama saran gitu ya. Gimana, udah paham semua kan? Satu lagi Pak Moderator. Udah. Satu lagi Pak Oh, Moderator. satu lagi, monggo. Lafat intaharrakat bidzalika syahwatuhu dari wayahrumu ala shaimi al-qiblatu wal mu'anaqatu wa nahwiha intaharrakat bidzalika syahwatuhu. Jelaskan kembali Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan shaim haram melakukan cium atau berpelukan atau melakukan seperti hal-hal tersebut. Apabila syahwat seseorang itu tergerak ketika melakukan cium atau berpelukan. Syahwat yang tergerak ya. Responsif.
hasratnya. Jadi sama halnya kayak pertanyaan Camat tadi ya, seperti indikasinya orang bersahwat gitu ya. Terima kasih. Udah. Monggo sekarang ke sesi yang kedua. Monggo. Termin 2 menit. 1 menit tetap. Sesi 2 apa tadi? Kritik sama saran. Sekaligus jawabannya maksudnya. Solusi. Monggo. Mutlakon ini tadi dibaca kelawan mutlak ya tak. Ini kalau kelawan mutlak kan jadi maf'ul mutlak. Saya pengen nanya kenapa dibaca maf'ul mutlak, soal tadi ya cukup. Soalnya kalau dibaca maf'ul mutlak itu kan tadi kan baru pelajaran Abi tadi Alfian. Maf'ul mutlak kan masdar ya, ada korelasinya sama fi'il madinya. Kurang lebih seperti itu. Saya menanyakan kenapa dibaca maf'ul mutlak. Tadi pelajarannya gimana ya? Hah? Iya, gimana? Masuk nggak? Bentar dulu. Masih kritikan. Ini sesi kritik ya sebenarnya, tapi iya saya kan mengkritik itu. Ya itu dikritik itu. Ya kan kalau dikritik berarti gak harus ada jawaban itu. Ya tetap mutlak mengkalawan mutlak. Iya kenapa? Soalnya di kitab saya ini jadi hal gitu. Mutlakun hal mutlak gitu loh. Jadi ini kitab saya mungkin yang salah gitu. Makanya saya minta penjelasan dari Kori. Oh ya, maka saya kembalikan lagi kepada kalian. Enggak, maksudnya atas kritikan yang dilontarkan nama sahabat Iya makanya ini jawab nih. Bener apa Ini kritik nopo tanya jawab ya. Langsung digabung teh. Enggak, ini kritik, cuman saya juga kembalikan lagi kepada kalian, apakah kritikannya itu benar apa salah gitu kan. Kalau benar seperti apa, kalau salah seperti gimana. Kalau singkat saya ya, itu kalau jumlah setelahnya itu kan ada yang bisa dibaca naat hal ya, yang itu nah ya itu saya masih mengingat itu dan mencarinya. Nah, kurang lebih ini ya jawabannya. Wa'lam bi annal jumlata al khabariyah min ba'di nukrin khalisin wasfiyah wa ba'da urfin khalisin halan tura kala tasir tatlubu asbabal mira.
Dan ketahuilah dengan gambaran bahwasannya jumlah yang khobariyah dari setelah nakiroh yang kholis itu menjadi sifat, dan setelah makrifat itu yang kholas itu menjadi hal. Sebagaimana contoh la tasir tatlubu asbabal miro. Nah, yang mutlakun itu yang mana, Mas? Halaman berapa? 60. Lah itu as-salasi min ayyamit tasyrik as-salasi itu nakirah apa ma'rifat? Tinggal gitu aja. Nah, kalau begitu kan kholis urfin, maka jatuhnya kan bisa menjadi hal. Itu kalau menurut dari pemahaman saya gitu. Entah yang lain bagaimana gitu. Jumlah. Barangkali ada yang menambahkan yang lain. Moderator bagaimana dan penanya? Ya gimana kesepakatannya nih? Jadi hal apa? Jadi mungkin ada pendapat lain? Oh ya, sampean pertanyaannya tadi gimana tadi? Kritiknya gimana? Ya, menanggapi kritik kan nggak apa-apa kan ya? Dikarenakan tidak ada kesepakatan dan juga tidak ada penguat lagi, cuman mentok di sana, maka kita kembalikan kepada Musohi untuk meluruskan. Mutlakon. Yang ditanyakan, kenapa dibaca maf'ul mutlak enggak dibaca hal? yang imriti gimana imriti? Yang alfiah malah barusan tadi. Ini sing takon malah sing alfiah malah, mestinya harus bisa jawab yang alfiah. Yang alfiah barusan bahas masalah maf'ul mutlak. Malah yang bertanya malah si alfiah. Yang imriti gimana imriti? Di imriti kan sudah ada atau juga? Ya tidak hanya Aceng yang imriti ada berapa, enggak cuma Aceng aja. Nah kemarin juga sudah saya jelaskan yang malam Kamis kemarin itu. Masa ngulangi lagi saya? Yang kemarin itu malam Kamis itu loh, saya sudah ngomong mutlakon. Sama mutlakon. Masa ngulang lagi? Kemarin yang sama kan saya sempat ngomong gini, itu justru yang berarti kan mutlakon. Kenapa mutlakon dijadikan maf'ul? Kan kemarin malam Kamis saya ngomong begitu, terus saya jelaskan. Nah ya kok ahli gitu sana. Diruntut dulu, diruntut. Ada yang masih ingat yang malam Kamis kemarin itu? Enggak ada yang ingat. Satu pun tidak ada yang ingat.
Malam Kamis kemarin itu sudah saya ngomong, itu justru yang perlu dipertanyakan itu kata mutlakon itu, begitu. Itu kan gara-garanya kan Fajri tanya, aku masih ingat. Fajri tanya, mutlak yang dimaksud mutlak itu bagaimana, kan begitu. Terus camat yang menanggapi. Terus kemudian saya komentar. Justru yang ditanyakan adalah terkibnya mutlakon ini kenapa kok dijadikan maf'ul mutlak, padahal syaratnya maf'ul mutlak itu adanya masdar itu harus mengandung lafalnya fi'il, lafalnya amil, kan begitu saya bilang. Terus saya jelaskan. Iya kok lali, wah nggak memperhatikan ini gimana Mas Bro, dari sekian banyak ini satu pun tidak ada yang ingat, ini gimana, satu pun tidak ada yang ingat. Yang pengganti masdar itu ada berapa di Imriti? Ada berapa? Itu boleh saya ngomong, pengganti masdar itu ada syaratnya masdar yang sebagai maf'ul mutlak, syaratnya lafal itu harus mengandung lafalnya amil. Tetapi ada juga masdar atau maf'ul mutlak yang lafalnya itu tidak mengandung amilnya. Ini ada penggantinya, jumlahnya ada 12. Itu bolak-balik saya ngomong. Enggak paham mungkin saya ngomong gitu. Itu yang Imriti itu ada disebutkan satu persatu plus sekaligus contohnya 12 itu loh, dicontohkan satu persatu itu ada 12 itu. Satu isim masdar itu bisa salam tuh, salaman gitu. Masih ingat saya di Imriti contohnya seperti itu, isim masdar nomor 1 itu masih ingat itu. Sekarang diruntuk dari pertama. Wala yaumun dibaca nasab, dibaca rafa atau dibaca jar, atau dibaca nasab. Kalau dibaca rafa jadikan sebagai kalau dibaca rafa posisinya dia sebagai atau kemana? Wala yasihu, terus cara ditulis bagaimana? Wala yasihu saumu yaumun, saumu yaumun. Ya berarti yang dibaca rafa apa jar? Berarti bilangnya rafa. Lah, yang saya tanya itu dibaca rafa nasab jar. Kalau jar jadi makanya lah ngono kok atau minta sorotan lah malah gak dadi, mending begini langsung praktek. Ngesel nambah penggawean hasilnya nggak maksimal. Itu dibaca rofa, nasab atau jar. Kalau rofa jadikan apa? Kalau nasab jadikan apa? Kalau jar jadikan apa? Kalau jar kan isim yang dibaca jar ada 3. Satu adalah bil jar bil huruf, kan ngono kan, bil huruf. Yang kedua adalah bil idhofah, dan begitu. Yang ketiga adalah ape. Sudah gitu saja. Kalau dibaca nasab jadikan apa? Isim yang dibaca nasab maf'ul bih dan seterusnya itu. Kalau rofa dibaca rofa ada 7 isim yang dibaca rofa. Selesai. Praktek menjadi kurang praktek ini. Nah, sekarang kita kembali rofa nasab atau jar. Rofa, kalau rofa jadikan apa camat? Atofnya kemana camat? Jadi kalau ditulis diganti mudhof yang dibuang, yang mengganti mudhof yang dibuang. Jadi kalau misalkan ditulis yang dibuang itu ditulis bagaimana? Saumu yaumin. Terus saumu yaumin. Itu toh. Nah itu dalam syarah itu sudah ada tuh ya. Wala syamu yaumin. Ya dalam syarahnya itu sudah ada kok. Sudah disarai di tengahnya, wala siyamu yaumin. Cara ditulis ai wala yasihu siyamu yaumin. Di dalam tengah kan begitu tuh. Sudah disarai itu jelas. Berarti sebagai mudhof ilaih. Dibaca jar. Kan begitu toh. Terus min ayyamit tasyrik kan begitu. Ats-tsalats kang telu.
mutlakon. Maf'ul mutlak itu tujuannya ada berapa? Apa? Terus kira-kira mutlakon itu dari salah satu tiga itu masuk apa tidak? Gitu loh caranya belajar macam kita tapi seperti itu, gak kakean dulinan HP, ya, bingung ruwet. Nah, itu, terus kira-kira itu terus apa? Mu'akidan li amilihi, mubayinan li nau'ihi, atau mubayinan li adadihi? Mubayinan li nau'ihi. Yes, bener itu. Berarti kalau begitu terus kira-kira piye? Salah satu daripada pengganti masdar atau maf'ul mutlak adalah sifatnya maf'ul mutlak. Sirtu ahsana sairi, barusan tadi alfiyah. Sirtu lumaku sapa ingsun ahsana sairi kelawan luwe bagus-baguse lumaku. Ai sairon tegese kelawan lumaku ahsana sairi kang. Berarti kalau misalkan di situ ditulis wala yasihu yaumu wala yasihu siyamu yaumin min ayyamit tasyriki ats-tsalafi sohan mutlaqan. Paham? Sing imriti sama alfiyah ini sohan kelawan sah mutlaqan. Berarti gak sah itu sohan kelawan gak sah mutlaqan kang. Iya sing imriti itu macet sing alfiyah juga macet. Sudah. Terus kalau dijadikan sebagai hal, ayo balik meneh sing imriti juga yang sudah imriti itu. Makanya praktek sing pelajaran yang sudah lewat loh. Makanya saya itu dari awal itu angen-angen usulan sorokan tak pikir. Sorokan itu menghabiskan tenaga, waktu. Hasilnya maksimal apa tidak? Sana naik kakian teori yang sudah ada aja maksimalkan saja. Nah, percuma kalian nambah sorokan tapi panggah tulinan HP, percuma. Nah, sing nyemak sorokannya setiwas capek kan gitu, menghabiskan waktu jenenge layamutu walayahya, bermutu menghabiskan biaya. Ini aja sudah cukup lah kamu benar-benar mutolaah. Yaitu nausarape kamu praktekkan itu. Nausarape dipraktekkan. Ya itu kan sudah ketemu. Kalau mutlakan jadi maf'ul mutlak, buka bab maf'ul mutlak. Makanya sebenarnya begini ini, kalau orang musyarah kubro itu yang dibawa tidak hanya ini. Ya kalian kan yang dibawa kan cuma ini. Dulu itu kalau musyarah kubro itu kitab nahwunya dibawa. Mestinya yang imriti dibawa. Yang sudah alfiyah di bawah. Ketika ada persoalan yang terkait dengan nausar, buka serat. Itu karena untuk mereview kembali, mengingatkan kembali, melihat kembali yang begitu. Lah kalau yang kamu bawa ini begini, ya macet wong lali wisan. Ya kayak tadi misalkan maf'ul mutlak, langsung buka maf'ul mutlak yang ada di imriti. Di imriti disebutkan semua 12 pengganti daripada maf'ul mutlak. Sebutkan satu persatu sekaligus plus contohnya itulah ada. Itu. Makanya kan terus kalau seperti itu, kalau nanti ya hanya yang dibawa itu kitab ini saja, ya kemampuanmu hanya segitu saja, nggak berkembang, kan begitu. Tapi kalian dibawa ini yang ngaji Fathul Mu'in juga bawa Fathul Mu'in, yang sudah imritinya juga dibawa. Jadi akhirnya bisa jawab ketika ada problem kan begitu. Ya mestinya sing alfiyah itu bisa jawab itu mestinya sing alfiyah. Malah bukan yang kelas alfiyah mestinya yang mendominasi ini mestinya yang kelas alfiyah mestinya yang mendominasi ini kan mestinya begitu. Sudah kalau misalkan dibuat hal itu gimana? Ibu halnya mana? Hal itu apa toh? Al-halu wasbun dintisabin. Itu lah jernih berarti kan gitu kan. Mufasiran limubhamil ayati.
hayat, tingkah yang masih samar. Sudah kamu angen-angen di situ. Syaratnya sahibul hal kan berupa isim makrifat. Kira-kira sahibul hal apa? Ya kan, baik. Hah? Wala yasihu siyamu yaum, itulah termasuk makrifat. Isim nakirah dimudhafkan kepada nakirah makrifat. Nyatanya bisa dibuat mubtada. Gula murajulin utai punakawane wong lanang, itulah boleh jadi mubtada karena dihukumi makrifat. Sudah, ya seperti itu. Berarti boleh jadi maf'ul mutlak, bisa jadi hal. Yes, udah bener ya. Sudah, lanjut. Kami ucapkan terima kasih atas semuanya. Sekarang ke sesi pertanyaan, monggo dipersilakan. Saya mau tanya, ini bila mana orang yang berpuasa di bulan Sya'ban, nah dikala di hari Syak ia tidak menemui adanya kabar kalau bahwa besok itu sudah Ramadan. Nah, seumpama dia melakukan puasa, bagaimana hukum puasanya itu jika masih melakukan di hari-hari itu? Hari-hari Syak. Coba pertanyaannya disederhanakan. Jika seseorang yang berpuasa di hari Syak karena tidak menemui sebuah kabar, apakah masih dikatakan Sya'ban puasanya itu? Masuk Sya'ban begitu. Masa sih? Begitu. Bagaimana? Kurang jelas pertanyaannya. Pripun? Jika seseorang berpuasa di bulan akhirnya Sya'ban, maksudnya itu hari Syak gitu loh. Puasa sunnah. Nah, itu kan dia nggak tahu kalau apa, misalnya dia itu nggak tahu adanya kabar kalau besok itu sudah masuk Ramadan. Nah, dia itu masih puasa gitu loh. Puasa di hari-hari Syak tersebut. Lah puasanya itu dihukumi masih puasa Sya'ban atau tidak gitu loh. Oh iya. Jadi pertanyaan itu gini ya, yang kalau yang saya tanggapi itu, dia itu berpuasa Syak, yang Syak ya, dikarenakan nggak tahu bahwasannya itu sudah masuk bulan Ramadan. Gak ada kabar, iya, gak ada kabar bahwasanya besok itu bulan Ramadan. Apakah puasanya itu masuk ke bulan Ramadan? Apa belum? Apa masih dianggap Syak dikarenakan tidak ada kabar? Saya izin mengkritik pertanyaan dari Mas Yusril. Monggo. Kan tadi katanya ketika tidak ada kabar. Kalau mungkin sekarang itu nggak mungkin kalau kita itu nggak bisa adanya kabar, karena zaman sekarang itu kan sudah canggih, udah mulai ada HP, terus kita juga makhluk sosial, nggak mungkin kita nggak tahu kabar apapun. Jadi ya nggak mungkin kalau nggak tahu kalau besoknya itu masuk bulan selanjutnya, begitu Mas Yusril.
Itu kan cuma semisal. Tapi Mas Yusril, boleh saya pertanyakan kembali, orang yang nggak taunya itu dia orang alim atau orang awam? Orang awam. Orang awam berarti ya. Ha. Jelas berarti dikarenakan nggak taunya itu karena dia orang awam. Satu, nggak ada kabar, dua juga nggak tahu cara menentukan bahwasanya ini sudah masuk bulan Ramadan atau enggak. Monggo yang lain, mungkin barangkali ada jawabannya di kitab-kitab. Monggo, dipersilakan. Tadi kan soalnya kan karena tidak tahu ya, berarti kan belum menakyin puasa Ramadan gitu kan, berarti niatnya masih puasa syak sunat kan. Nah, kalau di Fathul Min kan ini ada nih wasyurito bil fardi, salah satunya itu adalah watakyinun, dan disyaratkan bagi puasa fardu yang pertama itu at-tartibu itu nafa'aknya, yang pertama itu. Yang kedua watakyinun, dan menentukan watakyinunil mayyin fil fardi karomadona au nadrin au kafarotin. Jadi harus ada syaratnya dulu. Kalau semisal tadi nggak nain berarti nggak sah puasanya, berarti bukan menjadi puasa fardu, bukan puasa Ramadan. Berarti ya tadi kan katanya tidak tahu kan. Mohon maaf Mas Yusril, sebelumnya saya ingin coba tanya, apakah sampean tahu hari syak itu hari apa? Berarti 30 Syaban kan? Ya udah itu. Terus gimana kasusnya? Puasa sunnah apa puasa fardu? Enggak. Kalau di sini tadi kan nggak boleh puasa di hari syak secara mutlak. Apabila secara mutlak, tidak secara apa, jadi nggak boleh. Salah. Kalau di sini tadi apabila emang itu sudah ada ataupun kewajiban itu boleh untuk berpuasa di hari syak. Tapi apabila itu bukan berdasarkan kebiasaannya ataupun untuk memenuhi kewajiban, itu tidak boleh, tidak sah puasanya. Apabila puasa di hari syak 30 Syaban kan belum belum mendengarkan khabar adanya ru'yah hilal. Jadi kalau di sini kan ada di syarahnya Radul Badi'ah. Bahwa utawi yamusyak iku yaumus salasina dina kang nomor 30 min Sya'bana sing wulan Sya'ban. Idza tahaddasa ing dalem nalikane cerita sapa annasu menungso biru yatihi kelawan ru'yah hilal. Walam ya'lam lan durung ngaweruhi sapa nas, walam yu'lam lan durung ngaweruhi sapa man wong ra'ahu kang weruh sapa man ing hilal. Adapun hari syak itu hari ke-30 di bulan Sya'ban. Dan ketika orang-orang membicarakan tentang ru'yah hilal dan tidak ada orang yang melihat atau mengetahui adanya hilal. Jadi apabila belum jelas siapa yang melihat hilal ataupun belum ada yang bersaksi akan
melihat akan adanya hilal itu yang disebut yaumus syak. Jadi tidak boleh berpuasa sunnah. Jelaskan Mas. Tapi kalau fardu boleh. Bisa diulang keterangannya? Beda dengan pemahaman saya gitu. Jadi hari syak itu hari tanggal ke-30 di bulan Syaban, Cak. Di mana di hari itu orang-orang membicarakan tentang ru'yah hilal. Apakah sudah ada hilal apa belum? Apakah besok udah Ramadan apa belum, Cak? Dan apabila belum ada orang yang bersaksi, itu maka belum bisa ditentukan besok Ramadan apa tidak. Itu dinamakan hari syak. Sedangkan pertanyaan si Mas Yusril tidak boleh berpuasa. Kan tidak ada yang ngasih tahu. Berarti Dia puasa di hari dia puasa di hari 30 Sya'ban dan tidak ada yang ngasih tahu kalau pada kenyataannya itu adalah hari tanggal 1 Ramadan gitu. Berarti tetap hari Sya'ban dong gitu. Kalau tidak ada Kan mengkabari. tidak ada yang ngasih tahu. Kalau di sini kan idza tahaddatsa an-nasu bi ru'yatihi, apabila orang-orang membicarakan sudah pernah ada sudah yang melihat hilal gitu. Iya, itu kan syarat definisi hari syak itu adalah 30 Sya'ban apabila orang-orang sudah membicarakan ada yang melihat hilal gitu. Kalau nggak ada yang ngasih tahu kan berarti bukan hari syak. Walam yashhad ahadun. Walam yu'lam man ra'ahu walam yashhad biha ahadun au akhbaro biha adadun min sibyan ila akhir. Gitu. Jadi kalau belum ada ketentuan pasti itu berarti ya hari syak. Ya, belum ada kabar isu-isu kalau sudah masuk Ramadan, belum ada kabar tersebut berarti tetap Sya'ban gitu. Tapi kalau sudah ada isu masuk Ramadan tetapi tidak diketahui siapa yang bilang gitu, siapa yang ngomong. Kan kalau di Indonesia kan ada sidang isbat gitu. Ya. Tapi kan sidang isbat nggak ada gitu misalnya. Berarti itu namanya hari syak. Kalau sudah sidang isbat memutuskan berarti itu sah. Gitu. Udah masuk Ramadan. Gimana? Ada yang masih bingung? Ya udah jelas ya. Banyak sebiana au abdi au fasakun au nisain au kafirin. Di sini ada depannya amma idalam yatahaddatsu bi ru'yatihi wa lam yashhad biha ahadun au akhbaru biha wahidun an dzikri falaisal yauma yaumus syak bal huwa min sya'ban. Otomatis itu disebut dengan bulan Sya'ban, bukan yaumus syak. Apabila tidak ada orang yang bercerita tentang masalah hilal tersebut atau tidak ada orang yang bersaksi atas tentang masalah hilal tersebut. Masih ada yang mau menambahkan atau sudah? Dan kami semua meminta penjelasan kembali perihal pertanyaan yang sudah ada kepada Musyaikh.
untuk menanggapi masalah orang yang berpuasa di hari Syak, artinya di tanggal 30 bulan Syakban, kemudian ternyata dia tidak tahu apakah ini bulan tanggal 30 atau sudah masuk Ramadan. Karena memang misalkan jauh dari daerah-daerah kota ini tidak mendapatkan informasi. Mungkin jawaban dari teman-teman itu saya sepakat, cuma saya menambah ini. Kalau saya melihat dari Mahali sama Iqna itu, ternyata di sini ada hadisnya seperti ini. Selain saya juga, ya apa namanya tadi teman-teman yang sudah jawab itu. Tadi kan teman-teman sudah sepakat bahwa ketika dia tidak tahu bahwa ini sudah masuk bulan puasa atau tidak, tetap dihukumi bulan Syakban. Ternyata di sini ada di i'anahnya ada seperti ini bahasanya. Man shoma yauma syakki faqad asa. Ini riwayat dari Ammar bin Yasir. Barang siapa yang berpuasa di hari Syak, ya otomatis yaitu sudah bermaksiat. Cuma ternyata di mahalinya itu ada perbedaan. Masih di ana. Ternyata kalau di ini di Riyadhus Shalihin itu kan langsung ini ya, wala yasihu bahasanya ya. Ternyata kalau di ana itu beda. Wa yukrahu shaumu yaumi syakki bahasanya. Wa yukrahu bahasanya. Cuma dikuatkan di hadisnya faman shoma yauma syakki faqad asa. Ini yang pertama. Ternyata di sini kaulunya karahatan tanzihan bahasanya seperti itu. Kalau kembali ke mahalinya, ini ada dua pendapat yang berbeda. Belum ketemu. Di qauluhu wala yahilu atatawu bisawmi yauma syakki bila sababin qala Ammar bin Yasar man shoma yauma syakki faqad asa. Abul Qasim rawa ila akhirih ila qala, ini yang nomor 2 nih. Wasani yasihu, artinya yasihu itu sah puasa di hari Sabtu li annahu qabilul lisawmi fil jumlah, bahasa gitu. Itu sah puasa Sabtu li annahu, karena berpuasa di hari Sabtu qabilul lisawmi, bisa diterima untuk berpuasa fil jumlah secara global bahasanya. Maka kalau kita mengikut ke Riyadul Badi'ah itu tidak sah, namun di Iqna'nya mengatakan wa yukrahu shaum yaumis syak, kemudian di mahalinya ternyata ada pendapat yang berbeda mengesahkan. Dengan dua kontroversi ini bisa kita mengambil atau mengadopsi pendapat yang mana dulu, seperti itu. Ngoten nih. Sudah Pak? Apa yang perlu dijelaskan lagi? Sudah cukup Pak? Kalau yang di Riyadhul Badi'ah tadi mengatakan yang bahwa salasun nanti atau gimana tadi itu bahasanya, bahwa yaumu salasin itu kan definisi daripada yaumus syak itu seperti itu. Yang ditanyakan ya tadi itu bagaimana hukumnya yaumus syak itu, ya sudah ada jawaban tadi itu. Sudah cukup. Monggo, barangkali ada pertanyaan lagi yang harus ditanyakan. Monggo. Mau nahunya juga boleh, biar kita bisa jawab bareng-bareng. Pada lafadz al-iftar
halaman 60 paling bawah. Al-iftar itu wazannya apa? Kemudian jawab aja dulu itu, nanti tambahannya mungkin. Iftar. Iftar itu merupakan wazan masdar dari fi'il af'ala yuf'ilu. Aftara yufturu iftaran wa muftaran wa berarti muftirun wa berarti ini berupa masdar ya? Masdar, ya. Oke. Kenapa pada fi'il madinya kan aftara. Ya. Tidak ada alif, tidak ada wawu, tidak ada ya. Ya kan? Aftara. Ya. Kenapa dalam masdarnya ditambahkan alif? Karena memang bentuk wazannya seperti itu, if'alan. Bisa jadi alif qabla lam. Gimana? Di wazannya emang kayak gitu, Cak. Di wazan sulasi mazid af'ala yuf'ilu masdarnya if'alan. Hamzah wasal di depan dan lam alif ziyadah di sebelum lam fi'ilnya. Iftaran, if'alan. Ya, kenapa di wazannya ditambah? Di wazannya ditambah. Ya, kenapa ada alif tambahnya? Kenapa gitu? Alasannya apa? Iya, memang di tasnya memang nggak ada. Bukannya Cak Mat pernah jawab ya? Kalau masdar itu simai. Silakan, mungkin ada jawaban yang lain. Mungkin di kitab ada yang bawa itu. Maaf ini sebelumnya kan masdar di wazan sulasi mazid ya, itu udah tercetak semuanya. Jadi emang udah terbentuk seperti itu di sulasi mazid. If'alan itu sulasi mujarad. Sulasi mujarad itu kadang-kadang ada masdar yang tidak sesuai dengan wazan. Nah, emang cetakan wazannya seperti itu. Cetakan wazan dari sulasi mazid. Mungkin sebenarnya itu bukan sulasi mujarad ya, Mas. Itu sulasi mazid. Apa bisa jadi hamzah qata fi fi'il madi qabla al fi'li. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari pertanyaan tersebut. Mungkin dari Eropnya kenapa dibahas aja? Mungkin ada yang bisa menjelaskan kenapa masdar itu memiliki alif jaidah setelah ain fi'il. Sepertinya jawaban dari Mas Mubas sudah cukup.
gitu ya. Iya. Penambahan. Banyaknya tambahan-tambahan yang lain. Oke, terima kasih. Berarti semuanya sepakat atas jawaban. Berarti karena kita sudah sepakat atas jawabannya dan semuanya paham, maka kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Monggo, barangkali ada yang mau bertanya lagi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya di redaksi yang qoblal fajri wal iftari ala tamri, yang alasan kenapa kok alifnya ditulis pakai ya. Alasan kenapa kok alifnya itu ditulis pakai ya. Kenapa alifnya itu ditulis pakai ya. Ya. Ala ya Mas. Ala. Karena emang huruf aslinya itu berupa ya. Contoh ketika itu digabungkan dengan dhamir kayak alaika itu kan jadi ya sukun kan. Jadi ketika itu tidak bertemu dengan dhamir mutasal yang bertemu langsung dengan huruf tersebut jadi alif lazim. Kalau menyampaikan itu suaranya itu agak jelas dikit gitu loh ya. Jadi ala itu kan huruf kan ya, huruf kan dibaca mabni. Tapi kalau di Braille itu sebenarnya bentuk aslinya ya. Karena ketika ketemu dengan dhamir itu jadinya alaika. Kayak alaina, alaika, alaihi, alaiha, alaihum. Apa tadi? Berarti boleh nggak kalau ditulis pakai alif yang berdiri? Tidak boleh Mas. Itu untuk domir, semua domir atau mungkin dari salah satu domir harofa nasab mungkin? Itu cuma bisa dijadiin dhamir mahal jar karena ditempelkan dengan huruf jar. Berarti cuma untuk mahal jar. Nasab rofa nggak berlaku. Nggak bisa. Itu karena itu kan amil jar kan yang menjadikan isim. Tapi untuk ketika itu isim dhamir itu disambungkan langsung kayak alaihu, alaihuma, alaihum, alaiha, alaihuma, alaihunna, alaika, alaikuma, alaikum. Ya seperti itu Mas dan seterusnya. Saya ingin tahu referensinya coba. Biar terlihat jelas. Monggo teman-teman, Mas Dimas, gimana jawabannya Mas Dimas? Ayo mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan referensinya. Jawaban dari kami emang alat tadi
emang asalnya itu dari ya. Bisa nampak ketika diintofkan kepada dhamir kan, alaihi, alaika gitu. Kalau referensinya monggo Cak Mat. Monggo. Ala ini kenapa memakai alif lazimah, kenapa enggak pakai alif yang berdiri gitu? Iya, maksudnya kan alif lazimah kan iya gitu kan? Iya bengkong, kenapa enggak pakai alif yang berdiri gitu? Alasannya kenapa? Mungkin nggak kuat berdiri mungkin. Nggak gini. Pernah sih dengar keterangan. Aduh lupa. Kalau tidak salah di Kailani ya. Huruf ilat yang aslinya ya. Benar gini kan, huruf ilat itu adalah huruf ilat alif adalah huruf ilat pengganti, yang asli itu hanya ya dan wawu. Ketika dia diganti dengan alif, kalau asalnya ya itu alifnya berupa alif layyinah. Kalau asalnya wawu, alifnya itu berupa diganti menjadi alif yang berdiri tegak gitu. Contohnya kayak as-sholatu, sholat, setelah lam alifnya kan yang berdiri gitu kan. Nah, aslinya kan situ sholawat. Ketika dia dijamak muannas salim, wawunya dikembalikan. Jadi sholawatu, as-sholawatu gitu ya. As-sholatu, as-sholawatu. Tapi kalau di Quran biasanya lafadz as-sholatu ditulis dengan wawu. Makanya banyak yang sering salah fokus, as-sholatu dibaca as-sholawatu. Padahal itu isim mufrad. Kalau jamak muannas salim as-sholawatu. Gitu. Kalau mungkin bisa disamakan dengan ala ini gitu. Gimana? Kalau untuk redaksinya lupa. Gimana? Ini masih mandek apa enggak? Apa masih butuh penjelasan? Ini saya pertanyakan kembali. Ini sudah jelas apa belum? Apa masih butuh penjelasan kembali? Dari penanyanya sendiri bagaimana? Oh, ibarahnya. Ibarah yang mengatakan bahwasanya mengapa diganti sama alif lazimah gitu. Mungkin kalau nggak pengen bingung, sebenarnya di Amsilatut Tasrifiyah ada. Kita ambil contoh ghoza gitu. Ghoza huruf aslinya apa? Ghozawa. Wawu diganti alif karena kena kaidah ilal ya. Berarti alifnya kan alif berdiri. Kalau saro asluhu saroya. Ya diganti alif ya karena kaidah ilal tadi. Alifnya berupa alif layyinah. Jadi dari situ kita bisa ambil contoh gitu kan. Gunanya amsilah tasrifiyah itu gitu kan. Amsilah kan contoh, tasrifiyah tasrif, contoh tasrif. Berarti situ sudah soheh gitu. Berarti bisa kita ambil
contoh dari situ gitu. Tapi kok kontradiksi sama argumen tadi yang pertama yang dimana wawu itu pasti diganti sama alif yang berdiri. Ya kan goza asluhu Gozawa. gozawa. Wawunya diganti alif, alifnya berdiri kan? Oh iya, goza. Ya. Sinkron. Sepakat berarti. Mungkin kalau dari penjelasan Cak Ahmad itu kan akibat dari fiil. Kalau fiil kan pasti ada cabangannya. Kalau ini kan huruf yang mabni, ya kan? Kalau disamakan dengan Cak Ahmad yang tadi kan karena itu kan fiil, jadi kan ada kena iklal gitu kan. Kalau ini kan huruf mabni gitu. Mabni tapi kan ada cabangannya gitu, kayak ada mudhari masdar gitu kan. Maaf Mas Mahfud, yang diilal itu bukan cuma fi'il ataupun isim ya, huruf juga. Tadi kan sampean itu kan fi'il, jadi nggak mungkin huruf tidak bisa dihukumi seperti itu kan, tapi sebenarnya sama saja. Itu intinya kata bahasa Arab yang diilal karena beberapa alasan. Sebenarnya saya sudah pas jawaban sama Mas Ubas yang pertama tadi, cuma agak kurang kalau belum ada redaksi. Biar percaya gitu, biar nggak omong kosong gitu. Redaksinya sih ada Bet, di kitab Nahwu. Jujurnya saya gitu. Kita tetap sepakat apa harus tetap menambahkan redaksi yang bahasa Arabnya, gitu kan? Sepakat berarti. Redaksi bahasa Indonesianya pun udah setuju berarti. Sepakat. Yang iya. Sekarang mungkin ada pertanyaan lain. Sebelum ke pertanyaan lagi, kita kembalikan dulu ke Mas Soeh. Yang apa? Ala mengapa pakai alif lainah, kenapa nggak pakai alif berdiri? Nanti menyusul itu ibaratnya itu. Masih nanti dicarikan nanti ibaratnya yang ala itu. Terus yang kedua, sampun baru. Cuman itu aja. Kalau asalnya itu kan ala kan kalimat huruf. Kalau kalimat huruf kan hukumnya kan mabni kan begitu kan. Lah mabni itu kan apa namanya? Tetapnya akhirnya bukan karena sebab ilat kan gitu kan, bukan karena ada penyebabnya. Nah sementara di dalam kitab ilat disebutkan bahwasanya alif ini adalah huruf yang gantian atau tambahan kan gitu toh. Nah, sementara ala ini kalimat huruf itu adalah mabni. Ini kan agak kontroversi juga toh. Ya, makanya jadi kan agak kontroversinya itu kan ala itu adalah kalimat huruf itu adalah mabni. Pengertian mabni itu adalah tetapnya akhirnya sebuah kalimat bukan karena ada ilat kan begitu kan, itu pengertian mabni. Nah sementara sisi yang lain bahwasanya di dalam kitab Elal disebutkan bahwasanya huruf alif ini adalah huruf gantian atau huruf tambahan kan begitu. Ini kan agak kontroversi juga kan, makanya nanti ibaratnya dicarikan. Mungkin masih mau bertanya lagi sebelum jam 11. Ini sepakat disudahi aja. Apa masih ada pertanyaan sebelum ditutup?
Monggo santri baru. Monggo Mas Rifki. Ini untuk pertanyaan terakhir ya, yang bisa baca kitab Fathul Muin, dibuka Fathul Muinnya. Cek. Ya, saya mau bertanya. Semisal ada orang yang berpuasa terus membatalkannya, kan puasa kan bukannya gurbu syamsi ya. Terus membatalkannya itu dengan jima. Nah, itu apakah diperbolehkan atau gimana? Terus kalau diperbolehkan hukumnya haram atau gimana? Boleh. Boleh sih. Kalau misalkan boleh hukumnya apa? Ya sunnah, karena benar sunnah, karena ini maksudnya belum ada ibaratnya, cuman saya pernah baca gitu kan, untuk berbuka itu kan sunnahnya itu kan dengan yang manis-manis. Nah kalau misal gak ada yang manis-manis, dengan jima pun itu sudah masuk ke sunnahan. Saya potong sebentar ya. Ini yang dimaksud ini puasa sunnah atau puasa fardu? Puasa fardu, puasa Ramadan. Kalau puasanya puasa fardu terus dia membatalkan dengan jima, seperti saya contohkan bagaimana? Contohkan dulu. Sekarang kan bukan bulan Ramadan, jadi nggak bisa dicontohkan. Kalau puasa fardu yang membatalkan dengan cara jima, maka ya kan puasanya batal terus kena kafar. Kan udah waktunya buka gurbu syamsi. Iya, bukan membatalkan pas belum waktunya buka. Jadi membatalkannya bukan pakai makanan gitu. Pas gurbu syamsi itu pas pada udah adzan maghrib, kita membatalkan dengan jima, belum makan apa-apa gitu. Gitu hukumnya gimana? Nah, iya. Iya. Ya udah benar, udah jelas kan itu. Apa kalau membatalkan itu kan di sini kan cuma disebutkan alat tamrin. Ya, apakah dari teman-teman ada yang mau menanggapi atau gimana? Ya kan semisal ada yang itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau masalah diperbolehkannya diperbolehkan, akan tetapi untuk kesunahannya hilang. Dari ayat ala tamrin. Nah di sini fa illam yajid ilal jima aftara alaihi, kan di sini di Bajuri dijelaskan lagi itu disunahkan dengan memakan kurma ya. Wa yuqaddamu lahir rotib wa fi manaul ajuti tumma sari wa qali akhiri. Nah di sini dijelaskan lagi fa illam yajid, ketika tidak ada semuanya, sudah tidak ada kurma, ketika sudah ada yang segar-segar, kan runtutannya gini, kurma kemudian yang segar-segar, ketika tidak ada keduanya runtut lagi ke air, dan di sini ditambahkannya air jam terlebih dahulu. Ketika tidak ada air jam ya nggak apa-apa, air biasa, itu kesunahan-kesunahannya. Nah akan tetapi ketika sudah tidak ada semuanya ya nggak apa-apa dengan menekan jima. Akan tetapi la yusanu liftaru alaihi mahmul ala ma ita wujida ghairihi wa yasulu aslu sunati biwahidatin minat tamri wa nahwihi. Jadi asalnya kesunahan membuka puasa itu ya semisal kurma yang segar-segar, terus minum air putih itu. Kalau soal masalah jima di sini kesunahnya hilang, tapi nggak apa-apa kalau emang sudah tidak ada semua perkanya yang tadi.
kesunahan iftarnya, kesunahan berbukanya. Nggih kan di sini bahasanya sudah fa'il lam yajid ketika tidak keseluruhannya tidak ada ya maka nggak apa-apa illa jima aftara alaihi, maka boleh dengan jima, akan tetapi asal kesunahannya tersebut sudah hilang gitu. Soalnya asal sunahnya berbuka itu ya dengan tadi gitu. Mungkin ada ibarat lain untuk enggak, maksudnya yang segar-segar di sini itu jus. Ya sebenarnya ya kalau di sini yang segar-segar itu ya kayak semisal maksudnya es kayak gitu semacamnya kayak anggur, kurma kayak gitu. Dan ketika sudah ada itu lamun ketika tidak ada perkara yang tadi kemudian dengan air. Nah di sini diutamakan airnya itu air jam-jam. Ketika tidak ada air jam-jam maka nggak apa-apa dengan air lain aja yang asal jangan air arak. Berarti untuk di ibarat itu berarti ketika berbuka dengan jima berarti tidak mendapat kesunahannya. Mungkin ada ibarat lain. Nah ini ada ibarat. Di sini kan dalam berbuka kan ada beberapa kesunahan kan. Salah satunya menyegerakan, terus mengakhirkan sahur dan menyegerakan mandi juga sebelum fajar, sodik, dan berbuka dengan kurma itu merupakan salah satu kesunahan berbuka puasa. Jadi kalau seandainya berbuka dengan hal yang tadi sampean sebutkan itu mungkin tetap dapat fadilah takjil, menyegerakan, tapi tidak mendapatkan fadilah berbuka dengan yang manis-manis atau kurma. Gitu mungkin Mas. Soalnya ada beberapa fadilah kan ketika dalam berbuka. Kan udah ada kelas-kelasnya beda-beda. Ketika lebih baik menyegerakan berbuka, tapi juga kalau bisa agar didapat fadilahnya lebih itu menggunakan kurma ataupun sejenisnya yang segar-segar. Iya. Imannya itu tidak mendapatkan kesunahan. Tapi ya akan tetapi ketika kita berbuka dengan menyegerakan berbukanya dengan kurma, ya otomatis menyegarakannya mendapat kesunahan, berbukanya ya itu juga mendapatkan kesunahan, jadi double kayak gitu. Jadi terus filosofinya berbuka dengan kurma itu kenapa? Bentar. Simai berarti, Simai. Enggak, sebelum lanjut saya mau tadi agak kurang jelas ke Isan itu. Berarti kesunahan menyegerakan bukanya ini dia tetap dapat apa enggak dikarenakan jimanya itu? Nah kalau untuk menyegerakannya dikarenakan sudah tidak ada lagi, kan menyegerakan itu sunnah ya, mendapatkan kesunahan, akan tetapi membatalkannya tidak mendapat kesunahan. Akan tetapi kan kalau ketika kita menyegerakan kemudian ditambahi kita berbukanya dengan kurma atau minum yang segar-segar atau yang lainnya, maka ya mendapatkan kesunahan. Berbeda hanya dengan jima. Kalau kita jima otomatis bukanya garis bawahnya bukanya, bukan menyegerakannya. Bukanya ya tidak dapat kesunahan. Seperti itu. Gimana, mungkin ada ibarat lain? Itu ibaratnya di kitab Bapak biar kami catat. Kalau di sini mah cuman sekedar sunah-sunah berbukanya dari Bajuri.
buat dibukukan. Ya mungkin karena gak ada lagi ibarat tambahan, apakah masih ada? Ya udah aja berarti ya. Untuk penjelasan selanjutnya kami serahkan kepada para musyaikh. Ya ini juga pertanyaan menarik nih. Isu apa namanya terkait masalah pertanyaan tadi ya boleh-boleh saja. Di bajurnya itu memang ada. Kalau tentang masalah filosofinya itu ya kita ittiba aja kepada Kanjeng Nabi, hadis itu kan. Ya benar apa yang dibuat jawaban tadi itu di qauluhu wa yusannu ayyuftiru ala tamrin pertama kan. Yang pertama kan dari tamar dulu. Itu kalau di bajurinya yang benar. Famin rutobin fal bushri fat tamri zamzamin fama'in fahulwin summa halwa lakal fitru fa illam yajid illal jima' aftar alaihi, bahasa seperti itu. Saya kuatkan di ini di yananya sama redaksinya itu. Walhasil annal afdal ayyuftira birrutab summa tamri ilahi wa fi ma'nahu al ujwa summal bushru summal ma'u ila akhirih. Kemudian walidzalik qala ba'dhum famin rutabin fal bushri fat tamri zamzam fama'in fahulwin summa lakal fitru fa illam yajid illal jima'a aftaru alaihi. Jadi di sini ketika tidak menemukan yang kurma yang manis-manis dan semacamnya itu ya illal jima'a. Qala ba'dhum la yusannu al fitru alaihi, ternyata nanti akan hilang kesunahannya, sama redaksinya ini dengan yang tapi menurut sebagian ulama mengatakan berbuka puasa dengan jima itu tidak disunahkan, artinya hilang kesunahannya. Ya kalau kita lebih teliti di beberapa kitab itu ya banyak tentang referensi yang mendukung bahwa tetap diperbolehkan buka puasa dengan jima, kan tapi tidak melupakan kesunahannya. Jadi yang kesunahannya itu yang dari kurma dulu diurut ke yang manis-manis ila akhir itu. Saya cuma nambahi saja sekaligus menguatkan, juga sekaligus saya juga ingin tahu, karena saya ini ada sedikit kecurigaan kepada Cak Ahmad kok antusias banget. Uang belum beristri kok bisa mengatakan istri itu termasuk yang seger-seger. Dasarnya itu apa kan begitu? Kalau yang ngomong saya itu pantas kalau saya ngomong. Tuh. Terus dikatakan masa mampu apa tidak belum berbuka ke jima. Ya siapa bilang tidak mampu sampai dan belum tahu kan? Ini loh di dalam kitab Ihya disebutkan, dalam Ihya itu disebutkan wa kadzalika hukiya ala Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Jadi diriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar ini putranya sahabat Umar bin Khattab. Kana min zuhati sahabati. Ibnu Umar ini termasuk zuhudnya, termasuk sahabat yang zuhud. Wa ulamaihim, jadi termasuk ulamanya para sahabat. Annahu kana yuftiru minasaumi ala jima. Ini. Jadi sahabat Ibnu Umar ini berbuka puasanya itu dengan jima. Qoblal akli, sebelum makan. Nah itu. Dan ini tidak hanya di dalam di dalam kitab-kitab lain juga menyebutkan Ibnu Umar ini ada yang mengatakan rubama, terkadang sahabat Umar bin Khattab ini berbukanya ini dengan
jima terkadang. Tapi kalau dalam ihya itu tidak begitu. Annahu kana yuftiru minasumi alal jima qoblal akli. Ditambah lagi warubama annahu jama'a falafan min jawarihi fi syahri Ramadan qoblal isya al akhir, sebelum isya yang akhir, berarti maghrib akhir. Nah, sampean bayangkan maghrib itu sebelum isya itu sudah 3 ronde. Dan ini termasuk ulama yang zuhud, termasuk sahabat yang zuhud, sahabat yang termasuk ulamanya para sahabat Ibnu Umar ini. Dia artinya bagaimana? Inilah istimewanya kalau orang itu kalau sudah benar-benar zuhud itu begini. Artinya orang yang sudah tingkatan zuhud seperti ini itu bisa memanage syahwatnya, bisa mengatur syahwatnya, ya kan? Mampu mengendalikan syahwatnya. Ketika itu bertujuan ibadah, bisa melakukan lebih dari 1 kali, ya kan? Tapi ketika itu dilarang, mampu menahan, kan begitu kan? Ketika itu dilarang, mampu menahan. Tetapi ketika itu bersifat ubudiyah, bersifat ibadah, mampu melakukan lebih dari 1 kali. Dan ini berbuka puasa sebelum makan bisa 3 kali. Tuh. Itu camat. Jadi apa namanya, ini sebagai dasar bahwasanya keterangan pendukung diperbolehkannya untuk masalah berbuka puasa dengan berhubungan suami istri. Kalau masalah kesunatan ini tadi kalau melihat takbir yang disampaikan oleh Ustadz Ali Musi tadi kan mengatakan itu kan waqala ba'duhum, kan begitu. Ba'duhum, sebagian ulama. Lah kenapa saya mengatakan demikian? Wong sahabat aja yang melakukan, kan begitu kan? Ada sahabat yang melakukan. Kalau sahabat ada yang melakukan pasti kan begitu kan? Berarti kita artinya pasti itu apa yang dilakukan sahabat itu mesti benar, kan begitu. Lah kemudian dari situ kan bisa diartikan, bisa juga tetap disunahkan berbuka puasa dengan berhubungan badan itu. Tapi kan makanya tadi kan kalau di ibarat tadi kan disebutkan ba'duhum, sebagian ulama, itu tidak berarti kan mafhum mukhalafahnya sekaligus melihat riwayatnya Ibnu Umar, berarti kan tetap disunahkan, tetap mendapatkan kesunatan berbuka puasa dengan melakukan jima, kan gitu. Itu intinya seperti itu. Kami ucapkan terima kasih atas ilmu-ilmu barunya, dan kami dari kelompok Syekh Al-Khudori mengucapkan terima kasih banyak atas kontribusi sama partisipasinya atas musyawarah hari ini. Cukup sekian dari kami, akan ditutup dengan doa yang akan dipimpin oleh pengasuh pondok pesantren Budaya. Waktu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajati wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajati wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma jammilna bil afiyati wa salamah wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibati nadamah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik.
اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير ربنا تقبل دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.